Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erina Ida Zalima, NPM 34. Saya akan menjelaskan ilmu sosial budaya dasar sebagai alternatif pemecahan masalah sosial budaya. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Ilmu sosial adalah ilmu yang mengkaji hal-hal yang berhubungan antar manusia. Sedangkan ilmu budaya adalah ilmu yang mempelajari hal tentang kebudayaan. Ilmu sosial dan ilmu budaya dasar merupakan ilmu gabungan antara ilmu sosial dan ilmu budaya. Mata kuliah ilmu sosial budaya dasar atau biasa disingkat ISBD adalah mata kuliah yang sangat penting bagi mahasiswa yang memiliki beberapa manfaat, yaitu mengasah penalaran mahasiswa dalam mengatasi masalah sosial dan budaya yang sedang berkembang di dalam masyarakat. Yang kedua, mahasiswa mampu berpikir kritis terhadap masalah-masalah yang ada di dalam masyarakat. Dan yang ketiga, menjadikan mahasiswa yang bertanggung jawab terhadap lingkungan sekitarnya. Dari beberapa manfaat yang saya sebutkan, menunjukkan bahwa ISBD sangat penting bagi mahasiswa. Karena banyak mahasiswa yang masih belum paham mengenai sosial dan budaya yang baik, dan kebanyakan mahasiswa juga masih individual. Berikutnya, saya akan menjelaskan hakikat dan ruang lingkup ISBD. Sebelum mengetahui lebih lanjut tentang ilmu sosial budaya dasar, saya akan menjelaskan tentang pengelompokan ilmu. Menurut Dr. Harsja Bahtiar tahun 1981 mengatakan bahwa pengelompokan ilmu itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, ada kelompok ilmu alami atau natural science. Yang kedua, ada kelompok ilmu sosial atau social science. Yang ketiga, ada kelompok ilmu budaya atau the humanities. Keberadaan akan ilmu sosial dasar, ilmu budaya dasar, ilmu alamiah adalah sangat penting, maka ada yang dinamakan ISBD, yaitu gabungan antara ilmu sosial dasar dan ilmu budaya dasar. Karena pentingnya keberadaannya dalam menanamkan nilai-nilai kepekaan dan kearifan sosial budaya kepada mahasiswa, sehingga Dikti memberlakukan mata kuliah ISBD ini sebagai gabungan dari mata kuliah ilmu sosial dasar dan ilmu budaya dasar. Dengan jelasnya tingkat alasan mata kuliah ISBD ini adalah sangat penting karena pentingnya keberadaan mata kuliah dari ilmu sosial dasar dan ilmu budaya dasar. Oleh karena itu, Dikti membuat keputusan dengan memberlakukan mata kuliah ISBD atau ilmu sosial dan budaya dasar sebagai gabungan dari mata kuliah ilmu sosial dasar dan ilmu budaya dasar dengan tingkat kompetensi yang lebih penting. Dan untuk ruang lingkup sesuai dengan ketentuan baru, itu yang pertama ada pengantar ISBD, yang kedua manusia sebagai makhluk budaya, yang ketiga manusia sebagai makhluk individu dan sosial, yang keempat manusia dan peradaban, yang kelima manusia, keragaman dan kesederajatan, yang keenam manusia, nilai, moral dan hukum, manusia, yang ketujuh manusia, sains dan teknologi dan seni, dan yang kedelapan moralitas dan lingkungan. Dari ruang lingkup yang saya sebutkan tadi udah terlihat bahwa subjeknya adalah manusia dan berhubungan dengan sosial budaya. Jadi untuk
Diharapkannya dengan mempelajari ISBD itu manusia dapat meningkatkan wawasannya, kepekaannya, serta berempati terhadap masalah maupun pemecahan masalah. Berikutnya saya akan menjelaskan ISBD sebagai mata kuliah berkehidupan bermasyarakat atau disingkat MBB. Sebelumnya, saya akan menjelaskan lebih dahulu bahwa menurut keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI nomor 232/U/2000 tentang pedoman penyusunan kurikulum pendidikan tinggi dan penilaian hasil belajar mahasiswa, bahwa dalam kurikulum itu terdiri atas yang pertama kelompok mata kuliah pengembangan pribadi, yang kedua kelompok mata kuliah keilmuan dan keterampilan, yang ketiga kelompok mata kuliah keahlian berkarya, yang keempat kelompok mata kuliah perilaku berkarya, dan yang kelima kelompok mata kuliah berkehidupan bermasyarakat. Nah, keterkaitannya antara ISBD dengan MBB ini apa? Jadi dalam keputusan Dikti bahwa MBB ini memiliki visi, yaitu membentuk mahasiswa yang memiliki kepribadian, kepekaan sosial, kemampuan hidup bermasyarakat, pengetahuan tentang pelestarian, pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup, dan memiliki wawasan tentang perkembangan ilmu, pengetahuan, teknologi, dan seni. Sedangkan misi dari MBB atau mata kuliah berkehidupan bermasyarakat adalah menumbuh kembangkan daya kritis, daya kreatif, apresiasi, dan kepekaan pada mahasiswa terhadap nilai-nilai sosial dan budaya bagi demi memantapkan kepribadiannya sebagai hidup bermasyarakat. Nah, sedangkan untuk visi dari mata kuliah ISBD itu mengembangkan mahasiswa sebagai manusia yang terpelajar, yang kritis, peka, dan arif dalam memahami keragaman, kesetaraan, dan kemartabatan manusia yang dilandasi nilai estetika, etika, dan moral dalam kehidupan masyarakat. Arif pada mahasiswa untuk memahami keragaman, kesetaraan, dan kemartabatan manusia dalam kehidupan bermasyarakat selaku individu dan makhluk sosial yang beradab serta bertanggung jawab terhadap sumber daya dan lingkungannya. Dari sini digarisbawahi bahwa visi misi antara ISBD dan MBB itu selaras atau sejalan, sehingga ISBD ini dapat dikelompokkan dalam mata kuliah berkehidupan bermasyarakat. Berikutnya, ISBD sebagai pendidikan umum. Nah, ISBD ini sebagai mata kuliah di perguruan tinggi memiliki tujuan mengupayakan pembentukan manusia yang memiliki sikap kritis, peka, dan arif dalam melihat, memahami, dan mengatasi berbagai masalah sosial budaya yang terjadi di dalam masyarakat. Sementara itu, pendidikan umum adalah bagian dari program pendidikan yang diperlukan oleh siswa atau mahasiswa mulai dari dasar sampai akhir untuk mengembangkan nilai-nilai perilaku, pengetahuan, dan keterampilan umum bagi semua warga negara sehingga mampu menjadi menjadi individu dan makhluk sosial yang memiliki estetika, etika, dan moral dalam keilmuan yang dimilikinya. Nah, bila kita perhatikan kan bahwa ISBD ini memberikan sumbangan atas tercapainya tujuan pendidikan umum di perguruan tinggi. Berikutnya, saya akan menjelaskan tentang ISBD sebagai alternatif pemecahan masalah sosial budaya dan contoh kasusnya. Nah, sudah saya jelaskan dari awal bahwa ISBD adalah gabungan dari ilmu sosial dasar dan ilmu budaya dasar yang memberikan dasar-dasar pengetahuan sosial dan budaya.
kepada mahasiswa sehingga bisa mampu mengkaji masalah sosial, kemanusiaan dan budaya yang ada di dalam masyarakat. Nah, pendekatan ISBD ini akan memperluas pandangan bahwa masalah sosial budaya itu dapat didekati dari berbagai sudut pandang. Dengan wawasan yang mampu mengkaji sebuah masalah kemasyarakatan itu yang lebih kompleks, sehingga bisa menemukan solusi pemecahannya. Jadi dari sini bahwa ISBD itu dari berbagai sudut pandang itu bisa menyimpulkan, bisa menemukan solusi pemecahan dari masalah sosial budaya yang ada di dalam masyarakat. Contoh kasusnya adalah korupsi. Korupsi adalah penyelewengan uang negara atau bisa uang kantor dan sebagainya. Nah, ini merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan dapat merugikan keuangan negara, perekonomian negara, atau keuangan di tempat kerja yang dirugikan. Nah, orang yang melakukan korupsi ini bisa disebut koruptor adalah orang yang pintar tapi memiliki sosial budaya yang tidak baik atau buruk. Jadi dari sini dapat kita tarik bahwa di negara kita ini sebenarnya banyak orang pintar tapi tidak memiliki sosial budaya yang baik. Oleh karena itu, dengan adanya mata kuliah ISBD ini dapat memberikan pemahaman kepada mahasiswa bahwa kita butuh sosial budaya yang baik, tapi tidak hanya untuk kepintaran, tapi juga memiliki sosial dan budaya yang baik. Oleh karena itu, jangan menganggap ISBD ini hanyalah sebuah pengetahuan atau sebuah teori saja, bahwa ISBD ini adalah lebih menekankan tentang kepekaan kita, terus lebih menekankan tentang masalah sosial budaya dan menanggapinya bagaimana. Baik, itulah hasil diskusi saya dan kelompok saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.